Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Susyantri. Pembelajaran abad 21 mengharuskan siswa untuk mampu mengembangkan pola berpikir kritis, menguasai teknologi, mampu berkomunikasi dengan menyampaikan pendapat, dan memiliki kecakapan dalam berkolaborasi. Nilai kognitif penting untuk mengukur ketercapaian belajar siswa, namun tidak memberi pengaruh besar terhadap kondisi saat ini. Sebab yang dibutuhkan adalah kecakapan siswa untuk bertahan dengan kondisi perkembangan zaman. Sehingga seorang guru harus mampu mengembangkan sebuah pembelajaran yang mampu mengakomodir setiap kebutuhan siswa melalui pembelajaran yang menarik dan bermakna. Untuk menangani masalah tersebut, maka seorang guru harus mampu mengembangkan sebuah pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Hal serupa yang dilakukan oleh saya sebagai seorang guru, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui Kepahurawi. Nama Kepahurawi sendiri saya angkat dari bahasa Mbojo sebagai bentuk penguatan kearifan lokal yang memiliki arti bahwa setiap orang harus mampu mewujudkan apa yang telah direncanakan maupun sebagai bentuk kesungguhan dalam usaha yang ingin diraih. Hal ini juga menjadi motivasi bagi diri saya sendiri agar saya mampu mewujudkan perencanaan pembelajaran yang sudah saya rancang, dan saya juga berharap bahwa siswa saya mampu kepahurawi setiap ilmu atau materi pelajaran yang diperoleh dalam konteks yang lebih luas, bermanfaat, dan bermakna. Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 komponen yang perlu dimodifikasi, yaitu konten, proses, dan produk. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui Kepahurawi saya laksanakan dengan melakukan modifikasi terhadap 3 komponen tersebut dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, asesmen awal atau asesmen diagnostik. Yang kedua, penerapan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Tahapan pertama atau asesmen diagnostik. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan siswa baik dari segi pengetahuan atau tingkat kognitifnya maupun aspek lain berupa ranah non-kognitifnya. Aspek kognitif sendiri bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi prasyarat yang dikelompokkan menjadi siswa paham utuh, paham sebagian, maupun belum paham, atau dapat juga dikategorikan menjadi siswa mandiri dan perlu bimbingan. Sedangkan asesmen non-kognitif bertujuan untuk mengetahui aspek lain selain ranah kognitif siswa, misalnya gaya belajar, kondisi emosi siswa, kondisi keluarga siswa, kesiapan belajar siswa, aktivitas belajar siswa di rumah, hingga perlakuan keluarga terhadap siswa itu sendiri. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya ternyata memiliki berbagai tipe murid. Di antaranya, ada siswa yang memiliki kecerdasan dan mampu belajar mandiri. Ada siswa yang paham sebagian disebabkan kurang memahami konsep, namun memiliki kecerdasan yang baik. Hal ini disebabkan oleh minat belajar siswa yang kurang. Kadang siswa juga kurang mendapatkan pendampingan saat belajar di rumah. Dan kadang siswa tidak fokus saat mendengarkan penyampaian pembelajaran. Siswa tidak paham tentang tujuan mereka memahami pelajaran, dan ada pula yang disebabkan oleh siswa yang tidak bisa maksimal mengikuti pembelajaran dalam jaringan saat pembelajaran jarak jauh. Saya juga memiliki siswa istimewa di mana siswa tersebut memiliki keterlambatan dalam memahami materi belajar. Namun demikian, saya tetap berusaha mencari sisi lain yang menjadi bakat istimewanya, karena saya yakin setiap anak memiliki kecerdasan dan kemampuannya masing-masing. Tahap kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui Kepahurawi. Penerapan pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan melakukan modifikasi konsep, modifikasi proses, dan modifikasi produk yang dituangkan dalam rincian kegiatan berikut. Yang pertama adalah modifikasi proses.
Pada tahap modifikasi proses, saya mengelompokkan murid dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kelompok heterogen dan yang kedua adalah kelompok homogen. Pada kelompok heterogen bertujuan agar siswa yang memiliki pencapaian belajar tinggi mampu mengajarkan teman-temannya dengan yang paham sebagian. Sementara kelompok homogen saya bagi dengan tujuan agar siswa dapat berkolaborasi dengan teman-temannya yang sesuai dengan kemampuannya dalam menemukan dan memecahkan masalah sesuai dengan tingkat keunikan mereka masing-masing. Yang kedua, kartu bank soal. Kartu bank soal merupakan modifikasi konten dengan menyusun berbagai instrumen soal dalam bentuk kartu dengan tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Misalkan, kartu berwarna pink untuk siswa paham utuh, sedangkan kartu berwarna hijau untuk siswa paham sebagian. Awalnya saya merasa cemas jika menggunakan kartu ini membuat siswa merasa minder karena kurang dari yang lain. Namun ternyata justru memotivasi sebab siswa merasa tersaing dan berusaha agar tidak tertinggal dari yang lainnya. Penggunaan kartu bank soal sendiri saya gunakan dalam asesmen, baik asesmen diagnostik maupun asesmen formatif dan sumatif. Yang ketiga yaitu video presentasi. Seperti namanya, video presentasi merupakan kegiatan presentasi yang dilakukan oleh siswa melalui video. Pada bagian ini, saya melakukan modifikasi produk melalui inovasi pembelajaran dengan tampilan video presentasi yang dilakukan oleh siswa. Video presentasi ini berawal dari best practice yang saya lakukan saat pembelajaran jarak jauh, di mana saya merasa cemas dengan kondisi siswa saat melakukan pembelajaran jarak jauh, apakah mereka paham atau tidak dengan materi pembelajaran, serta untuk melatih kemampuan mereka dalam berbicara. Dari video presentasi tersebut, penulis ingin tetap melaksanakannya pada pembelajaran tatap muka dengan harapan siswa tetap mampu memanfaatkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh dari bagian mata dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5 akan mempresentasikan novel agama Islam. Berikut nama-nama anggota kelompok 1. 1 Faris, 2 Tafa, 3 Hafiz, 4 Alpam, 5 Ilham. Guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita sedang melakukan tour di DLH, Dinas Lingkungan Hidup di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan mengunjungi dan belajar di tempat ini. So let's check it out. Halo guys, kita lagi di grup apa? Halo guys, ini saya belum Faisal Yusuf, jadi saya sengaja giniin kayak cahayanya belum saya mati-matiin dulu. Nah, jadi nama saya Muhammad Dunia Rahman, saya dari kelompok Apel dan nah ini Ahmad yang paling toksik, guys. Gua Ilham Afriloibo. Aku Aska guys, Aska Berjakar dari grup awal. Saya Muhammad Dunia Rahman ya guys. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya.